Bab 001. Sistem anjing penjilat. Chen Yuan, ayo putus. Lin Sutong menatap pria tampan berpenampilan acak-acakan dan berambut seperti sarang ayam itu dengan ekspresi jelek di wajahnya. Kenapa? Sutong, apakah ada kesalahan yang kulakukan? Katakan padaku, dan aku pasti akan berubah. Chen Yuan tampak bingung, gelisah, dan malu. Lin Sutong adalah dewi dalam pikirannya, dan dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama sejak tahun pertama kuliah. Demi memenangkan hati sang dewi, Chen Yuan bekerja sebagai pelayan selama 3 tahun. Selama 3 tahun, dia sering mengantarkan sarapan ke lantai bawah asrama putri. Diam-diam meminta kehangatan, hati-hati. Hanya karena pihak lain menginginkan iPhone, Chen Yuan mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai kurir selama 4 bulan, hanya tersenyum untuk sang dewi. Entah usahanya itu berhasil menyentuh hati sang dewi. Sebulan yang lalu, Lin Sutong akhirnya setuju untuk menjadi pacarnya. Chen Yuan, mantan pacarku datang menemuiku. Aku masih mencintainya, bukan kamu. Aku sangat berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untukku selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun, tapi aku benar-benar tidak menyukaimu. Alasan mengapa aku setuju menjadi pacarmu adalah karena kamu. Kamu menyentuhku saat aku sangat membutuhkan penghiburan, tapi itu bukanlah cinta, ayo putus. Tapi Sutong, Huang Junke itu bajingan. Dia tidak bertanggung jawab atas kehamilanmu. Mengapa kamu begitu tertarik padanya? Apakah karena dia kaya? Tolong jangan menghina pacarku, kamu bahkan tidak sebanding dengan Torsi. Kamu brengsek, tahukah kamu apa yang memikirkan sahabatku tentangku bulan ini? Kurasa tidak pantas bertemu denganmu, pergi ke sana. Kamu. Wajah Chen Yuan melukis pasi, dan hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Setelah 3 tahun bekerja keras, saya tidak menyangka apa yang kudapatkan sebagai balasannya adalah rasa jelek. Ini adalah wanita pertama yang benar-benar ia cintai. Demi menyenangkan pihak lain, ia bahkan tak mempermasalahkan 3 tahun yang telah berlalu, Lin Sutong telah lama menjalin hubungan ambigu dengan pria lain. Ia rela menjadi ban cadangan. Membayar dengan diam-diam, dan tidak masalah jika menerima perjanjian itu. Ia merasa bahwa cinta sejati seharusnya tidak mempermasalahkan masa lalu pihak lain. Namun, karena ketulusan atas ketulusan, ia malah mendapatkan penghinaan dan perlakuan buruk dari pihak lain. Mengapa dunia begitu tidak adil? Selalu membiarkan orang yang benar-benar tulus dan baik dihina dan disakiti. Apakah benar-benar tidak ada yang tersisa setelah menjilat anjing sampai akhir? Sutong, jangan pergi, tolong jangan putus denganku, oke? Aku salah, aku benar-benar salah, aku akan mengubah apapun yang kau katakan. Pergilah, kau hanya akan membuatku merasa muak. Lin Sutong menepis tangan Chen Yuan dengan keras, dan tak lama kemudian, ia masuk ke dalam Maserati merah di pinggir jalan dan pergi. Lin Sutong, kamu akan menyesal. Chen Yuan berseru dengan mata merah padam. Cek, dasar orang bodoh dan tidak karena. Hei, bukankah ini raja penjilat anjing terhebat di sekolah kita, Chen Yuan? Kudengar dia bekerja paruh waktu sepanjang tahun hanya untuk mendapatkan seorang gadis. Dia makan bakpao dan acar setiap hari, hanya untuk menjual kosmetik, pakaian, dan tas untuk orang lain. Apakah gadis yang kau bicarakan itu Lin Sutong? Kudengar Lin Sutong awalnya tidak terlalu terkenal, dia hanya berada di peringkat teratas kelas, tetapi tiba-tiba terkenal karena anak ini. Huang Keijun juga mendengar tentang ini, jadi dia baru saja mendengarnya. Saya memutuskan untuk memilih Lin Sutong, berpikir akan sulit, tetapi saya berhasil mencapainya dalam 3 hari, hehe. Dewi orang miskin, pot orang kaya. Di gerbang sekolah, sekelompok siswa yang makan melon menunjuk-nunjuk, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya memandang Chen Yuan dengan jijik. Chen Yuan mengabaikan orang-orang ini. Karena dalam 3 tahun terakhir, dia sudah terbiasa dengan kulit tebal. Entah kapan, dia kehilangan harga dirinya dan menjadi serendah anjing. Ding! Sistem penjilat anjing terkuat, host yang cocok telah terdeteksi. Pengikatan sistem. Pengikatan selesai. Sistem. Chen Yuan terksenjing. Dia telah membaca banyak novel, dan protagonis dari banyak novel memiliki sistem, dan dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal absurd seperti itu akan terjadi padanya. Detik berikutnya, sebuah antarmuka virtual muncul di depan matanya. Nama, Chen Yuan. Jumlah uang penjilat anjing, 9.000 triliun koin huaxia. Kekayaan pribadi, 230 koin huaxia. Poin pengukuhan, 0. Jumlah uang penjilat, apa ini? Apakah ini berarti uang yang bisa kubelanjakan? Tepat ketika Chen Yuan bingung, dia tiba-tiba mendapat kartu hitam di tangannya. Titik. Kartu hitam ini terlihat aneh. Tebakan tuan rumah benar, uang menjilat anjing mengacu pada uang yang bisa dibelanjakan tuan rumah. Sebuah sistem peringatan tiba-tiba terdengar di pikiran. Apa-apaan ini, 9.000 triliun. Sial. Berapa banyak mayun? Berapa banyak mahuateng?
Jika dijumlahkan, mungkin bahkan tidak sampai 1/10.000 dari ini kan. Chen Yuan tercengang, benar-benar tercengang. Ingatkan tuan rumah bahwa emas yang dijilat anjing bukanlah milik pribadi tuan rumah dan hanya dapat digunakan sebagai tindakan menjilat anjing. Setiap kali tuan rumah rata dan menjilat Dewi, semua pengeluaran selama periode tersebut akan ditanggung oleh sistem, tetapi pengeluaran pribadi tidak termasuk dalam mencakup tanggung jawab sistem, seperti membeli rumah, membeli mobil, makan sendirian, berhiburan sendirian, dan segala sesuatu yang tidak melibatkan anjing, sistem tidak akan bertanggung jawab atasnya. Ketika Chen Yuan mendengar penjelasan sistem, suasana hatinya menjadi buruk. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan dapat berpura-pura ditampar, melakukan serangan balik, dan bangkit kembali, tetapi siapa sangka dia tetap menjadi anjing penjilat. Dia memiliki dana yang tak terhitung banyaknya, tetapi dia hanya dapat membayar untuk orang lain. Dia tetaplah seorang miskin. Seorang miskin yang bernilai 9.000 triliun. Ingat, selama tuan rumah berhasil melakukan serangan balik, mengubah Dewi menjadi anjing penjilat tuan rumah, dan melakukan konversi identitas, semua emas penjilat anjing yang menghabiskan tuan rumah pada target akan mengkonversi menjadi 1/10 dari hadiah ke akun pribadi tuan rumah. Semua itu menjadi milik pribadi tuan rumah. Mendengar ini, Chen Yuan mengerti. Cukup menjilat Dewi dengan gila-gilaan, membeli barang untuk mereka dengan gila-gilaan, menghabiskan uang dengan gila-gilaan, menghabiskan 100 juta, serangan balik menghasilkan bisa 1000, menghabiskan 100 juta, serangan balik bisa menghasilkan juta. Pokoknya, saya tidak takut kamu menghabiskan uang, tapi saya takut kamu tidak menghabiskan cukup uang. Selama kamu terus menjadi anjing penjilat, kamu akan segera mencapai kebebasan finansial dan mencapai puncak kehidupan. Setelah beberapa saat, Chen Yuan mengikuti instruksi sistem dan mengikat kartu hitam emas anjing penjilat ke akun pembayaran selulernya. Ketika dia datang ke supermarket sekolah, Chen Yuan membeli beberapa makanan ringan dan beberapa kaleng bir. Saat dia membayar dengan akun yang terhubung ke kartu hitam, memindai kode QR untuk halaman pembayaran, tapi saya tidak bisa membukanya. Siapa bilang, cepat bayar saja, jangan berlama-lama, tidak lihat masih ada orang yang mengantre di belakang. Di belakang Chen Yuan, seorang gadis yang mengantre dan berpakaian sangat cantik dan mempesona, mendesaknya dengan sedikit kesal. Cantik, bisakah kamu menambahkan akun WeChat, aku akan menyelesaikan pembayaranmu. Chen Yuan tidak marah, tetapi mengatakan sesuatu dengan ragu-ragu. Tentu saja, dia tidak mencoba menguji apakah gadis genit ini akan mengiriminya WeChat. Ini untuk menguji apakah menjilat benar-benar bisa menghasilkan uang. Lagi pula, dengan kepribadiannya yang biasa, dia benar-benar malu untuk memulai percakapan dengan wanita cantik. Benar saja, begitu kata-kata itu keluar, sebuah sistem notifikasi terdengar di ingatannya. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Su Lele. Usia, 21 tahun. Tinggi, 165 cm. Berat, XNUMX. Nilai wajah, 7,9 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 50 poin. Mengikat hubungan menjilat anjing, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Hadiah poin penguatan, 5 poin penguatan dapat memperkuat atribut fisik tuan rumah, termasuk fisik, semangat, bakat, kekuatan, persepsi, del. Sial, ini benar-benar di luar dugaan. Bab 002 aku sungguh jalang. Ada begitu banyak manfaat dari serangan balik yang sukses. Chen Yuan terkejut. Sejenak, dia menatap Su Lele seolah-olah sedang melihat sepotong lemak besar. Su Lele. Tingkat kesukaan -1. Su Lele. Tingkat kesukaan -1. Tingkat kesukaan Su Lele turun 2 poin lagi. Dari negatif 50, sekarang menjadi negatif 52. Tingkat kesukaan seperti negatif ini sebenarnya adalah semacam rasa jelek, dan tingkat jeleknya tidak rendah. Apa yang kau lihat? Kau satu-satunya yang berani meminta WeChat padaku jika kau memegang sutra di mulutmu dan berpura-pura kaya. Bagaimana kau bisa mengurus dirimu sendiri tanpa membuang air kecil? Su Lele menatap Chen Yuan dengan jijik. Dia mengenakan sandal, celana pendek, dan kaos, dengan rambut acak-acakan di kepalanya. Dia terlihat cukup tampan, tetapi tubuhnya kurus dan ramping, seperti remaja pecandu internet. Jika dijumlahkan seluruh tubuhnya, mungkin kurang dari 200 yuan. Siapa Su Lele? Siswi tercantum peringkat ketiga di Akademi Seni Huda, untuk pria yang mengejarnya bisa memperingatkan dari pintu masuk utama sekolah hingga jalan belakang. Di antara mereka, ada banyak siswa akar rumput sekolah dengan karakter dan pembelajaran yang luar biasa, serta generasi kedua yang kaya. Dia tidak mau repot-repot memperhatikan kemiskinan semacam itu. Cantik, jangan buru-buru menolak. Menambahkan WeChat tidak akan merugikanmu. Asalkan kau setuju,
aku akan menanggung seluruh pengeluaranmu hari ini, kata Chen Yuan dengan percaya diri tanpa alasan yang jelas. Dia menyadari bahwa selama Kari punya uang, dia benar-benar tidak panik sama sekali, dan pinggangnya semakin tegak. Hei, bukankah ini si penjilat yang seharian di lantai bawah asrama putri, mengantarkan sarapan untuk Lin Sutong? Berani-beraninya dia meminta WeChat dari Su Lele. Sial, anak ini pasti tidak waras, kan? Dia berani mengatakan bahwa Su Lele menghabiskan uang seharian, dia mungkin tidak tahu betapa buruknya para gadis menghabiskan uang. Lagi pula, jangan tanya nomor WeChat seseorang. Aku sebenarnya menemukan Su Lele. Dia adalah wanita matre terkenal di sekolah kita. Su Lele tidak hanya memuja uang, dia juga sering berkeliaran di antara berbagai generasi kedua orang kaya. Dia memiliki banyak sekali wanita simpanan, dan cara bermain-mainnya dengan emosi jauh lebih hebat daripada Lin Sutong. Bahkan Lin Sutong pun tidak tahan dengan tingkahnya seperti anjing penjilat ini. Saat bertemu Su Lele, dia takut tidak akan ada tulang yang tersisa untuk dimakan. Beberapa siswa tampak mengenali Chen Yuan dan Su Lele, dan terjadi banyak diskusi. Kau yakin? Tanya Su Lele dengan nada mengejek. Aku yakin. Chen Yuan menjawab dengan tenang. Oke, hari ini aku ingin mengajak semua siswa yang hadir untuk makan camilan dan minuman. Kalian bayar saja. Chen Yuan tidak mengeluarkan suara, dia hanya mengambil ponselnya dan mulai menyerap kode. Alipay ayam tiba gelombang 5 yuan. Semua orang makan dan minum sepuasnya, teman sekelas Su Lele yang mentraktir kalian hari ini, jangan sungkan. Saat bunyi elektronik 5 yuan tiba di mesin kasir terdengar. Semua orang bingung. Sepertinya tidak ada yang mengira Chen Yuan akan benar-benar menghabiskan sejumlah besar, 5 yuan, untuk mentraktir semua orang makan dan minum karena ucapan Su Lele. Tentu saja, jika orang yang mengeluarkan uang itu adalah generasi kedua yang kaya, mungkin semua orang tidak akan terlalu terkejut. Tapi poin kuncinya adalah orang ini adalah Chen Yuan. Huda terkenal suka belajar. Seekor anjing penjilat menghabiskan 5 yuan untuk berpura-pura agresif, hanya untuk meminta akun WeChat Su Lele. Bukankah ini gila? Intinya adalah, bahkan jika kamu diganggu seperti ini, orang mungkin tidak akan memiliki kesan yang baik tentangmu. Kualitas pakaian yang dipaksakan ini memang agak rendah. Pada saat itu, Su Lele juga sedikit terkejut. Pria di depanku dengan gaya rambut sarang ayam di kepalanya tidak terlihat seperti seseorang yang bisa menghabiskan 5 yuan. Tapi dia tidak peduli, sepertinya 5 yuan benar-benar bukan apa-apa dia. Sekarang, bolehkah aku menambahkan WeChatmu? Apa terburu-buru? Acara hari ini baru saja dimulai, ikut aku. 30 menit kemudian, Chen Yuan dan Su Lele tiba di Kianda Commercial Plaza. Ayo, aku baru saja jatuh cinta dengan tas Gucci, berpikir kau tidak keberatan memberiku satu? Tanya Su Lele sambil tersenyum. Tidak disangkal. Jawab Chen Yuan juga sambil tersenyum. Bagaimana mungkin dia menolak kesempatan bagus untuk menghabiskan uang seperti itu? Begitu masuk ke toko Gucci, Chen Yuan bertemu dengan seorang kenalan secara tak terduga. Kak Junkai, apakah aku terlihat bagus dengan tas ini? Lin Sutong membawa tas Gucci baru, dan melihat ke cermin berulang kali. Cantik memang cantik, tapi Sutong, baru-baru ini ayahku memahami ekonomiku, mengira aku terbiasa menghabiskan uang dengan boros, dan hanya memberiku kurang dari 10 yuan untuk biaya hidup setiap bulan. Hidupku cukup pas-pasan. Kenapa kita tidak berbelanja di tempat lain dulu? Jangan khawatir, aku pasti akan membelikannya untukmu kali lain, Huang Junkai berjanji dengan santai. Meskipun dia bersumpah dalam hati, dia sama sekali tidak berniat membelinya. Ia bukan tipe orang yang menghabiskan uang untuk makanan dan pengeluaran, dan menghabiskan puluhan ribu dolar untuk tas bermerek dan ponsel murah untuk para gadis. Bukankah akan menyenangkan jika uang itu digunakan untuk mempercantik diri? Generasi kedua orang kaya yang mengaturnya, dan para gadis rela mengeluarkan uang untuknya. Tapi, orang-orang benar-benar menyukainya. Sutong, aku benar-benar tidak ingin pacarku menjadi orang yang materialistis. Aku harap dia menyukaiku, bukan hal-hal lain. Apakah kamu mengerti maksudku? Wajah Huang Junkai tiba-tiba memerah, dan dia berkata dengan nada serius. Oke, aku hanya tidak menginginkannya, aku bukan tipe wanita yang menghargai bahan hal-hal. Lin Sutong menatap Huang Junkai dengan wajah menyanjung, dan melepaskan tasnya dengan sedikit enggan. Ia baru saja selesai berbicara. Su Lele dan Chen Yuan masuk ke toko Gucci satu demi satu. Empat mata saling berhadapan. Lin Sutong terkejut sejenak. Chen Yuan, kenapa kau mengikutiku? Aku belum pernah melihat orang tak tahu malu sepertimu. Aku sudah bilang aku tidak menyukaimu. Kau benar-benar membuatku muak. Suara Lin Sutong. Chen Yuan tiba-tiba marah, dan patung tanah liat itu masih sedikit kesal. Bukankah ini terlalu berlebihan untukmu, Lin Sutong? Setelah 3 tahun mengabdikan diri, aku sangat menyayangimu. Kau memperlakukanku seperti anjing. Bisakah kau menginjak-injak harga diriku hanya karena aku menyukaimu?
Mengingat semua yang telah terjadi di masa lalu, dia benar-benar merasa semuanya tidak berharga. Aku tidak mengikutimu. Aku menemani Su Lele membeli tas. Sejak kita berpisah, aku tidak butuh campur tanganmu dalam hal apapun yang kulakukan, jawab Chen Yuan dengan belak-belakan. Mulai saat ini, dia tidak pernah ingin berbicara dengan Lin Sutong lagi tentang hubungan apapun. Tetapi pada saat ini, sistem notifikasi kembali terdengar di pikiran saya. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama: Lin Sutong. Usia: 21 tahun. Tinggi: 163 cm. Berat: XNUMX. Nilai wajah: 7,8 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah: 10 poin. Ikatan hubungan anjing menjilat dengan nomor 95, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain akan menjadi anjing penjilat tuan rumah. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas penjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 20 poin. Poin penguatan dapat memperkuat atribut fisik tuan rumah, termasuk fisik, semangat, bakat, kekuatan, persepsi, del. Chen Yuan tidak pernah menyangka bahwa ketika dia bertemu Lin Sutong lagi, dia akan kembali terhubung dengan hubungan anjing yang menjilat. Mungkinkah jauh di lubuk hatiku, aku masih berharap untuk membalas Lin Sutong. Sial! Betapa brengseknya aku. Namun, untuk membalas Lin Sutong, peningkatan poin yang diberikan mencapai 20 poin, yang 4 kali lebih tinggi daripada Su Lele. Ini cukup untuk menjelaskan status Lin Sutong yang tidak biasa di hati Chen Yuan. Bab 003 Pacarmu terlalu dermawan. Melihat poin kesukaan minus 10 di atas kepala Lin Sutong, Chen Yuan merasa sangat dingin. Seseorang yang menyukainya selama 3 tahun, bahkan jika itu orang asing, seharusnya masih memiliki sedikit rasa simpati. Tapi Lin Sutong tidak memiliki perasaan apapun padanya, bahkan membencinya. Dalam 3 tahun terakhir, dia benar-benar menganggap Chen Yuan sebagai sumber penghasilan jangka panjang, dan dia sama sekali tidak menyukainya. Chen Yuan, aku sudah memilih tasnya, kamu bayar saja. Saat itu, Su Lele, yang sudah memilih tasnya, berjalan mendekat. Dia dengan percaya diri meminta Chen Yuan untuk membayar tagihan. Sebagai seorang pria yang pandai bergaul, ketika wanita cantik meminta untuk membayar, dia tidak boleh ragu sama sekali. Dalam hal ini, Chen Yuan cukup memenuhi syarat. Oke. Chen Yuan mengeluarkan kartu hitamnya dan berjalan ke kasir. Tuan, pacar Anda benar-benar pilih-pilih. Yang dia suka adalah model terbaru musim ini, tetapi harganya 32.800 yuan. Tidak masalah, cukup gunakan kartu Anda. Ketika kartu berhasil digesek, Lin Sutong memenuhi tanda tanya. Tapi tas ini adalah tas yang sangat dia inginkan. Huang Junkai, generasi kedua yang kaya raya, tidak mau membelinya untuknya, tetapi Chen Yuan, jika penjilat, membelinya tanpa ragu. Ada apa sebenarnya? Kapan anak ini menjadi begitu kaya? Saat itu, Chen Yuan melihat bahwa tingkat kesukaan Su Lele dan Lin Sutong mulai meningkat secara bersamaan. Su Lele. Kesukaan plus 20. Su Lele. Kesukaan plus 20. Su Lele. Kesukaan plus 20. Lin Sutong. Kesukaan plus 5. Lin Sutong. Kesukaan plus 5. Lin Sutong. Kesukaan plus 5. Hanya dengan membeli tas, poin kesukaan Su Lele langsung naik dari minus 52 menjadi 8 poin. 8 poin kesukaan, itu berarti Su Lele tidak lagi membenci Chen Yuan, dan bahkan sedikit menyukainya, tetapi tidak terlalu menyukainya. Lin Sutong juga meningkatkan poin kesukaannya dari negatif 10 poin menjadi 5 poin. Semua ini adalah efek ajaib yang dihasilkan oleh kemampuan uang kertas. Ayo, kita lihat apa lagi yang ingin kau beli. Aku akan membelikan apapun yang kau mau hari ini. Chen Yuan menyimpan kartu hitam itu dengan nada datar. Dia terlihat sangat tampan. Bahkan dengan mengenakan sandal, celana pendek, kaos, dan rambut acak-acakan, dia tampak memiliki temperamen yang tidak biasa saat ini. Membawa tas Gucci terbaru, Su Lele tampak sedikit bersemangat. Terutama ketika saya melihat seorang wanita yang juga menyukai tas ini, dia tidak membelinya, tetapi ketika dia membelinya sendiri, dia bahkan lebih bersemangat. Su Lele. Tingkat kesukaan plus 10. Suami, kau sangat baik. Secara kebetulan, Su Lele benar-benar memegang lengan Chen Yuan dan berkata, suami, kau sangat baik. Wanita ini sangat cerdas. Dia jelas melihat hubungan yang tidak biasa antara Chen Yuan dan Lin Sutong. Pada saat ini, dia memegang lengan Chen Yuan dan mengucapkan kata-kata mesra, yang memberi Chen Yuan banyak harga diri. Seperti pepatah, pegang orang dengan lembut, tapi makan orang dengan lembut. Sekarang setelah Anda menerima hadiah dari seseorang, Anda tidak bisa membiarkan dia kehilangan kepercayaannya. Melihat Su Lele yang malu-malu, Lin Sutong entah kenapa merasa cemburu. Dalam ingatannya, Chen Yuan selalu menjadi anjing penjilatnya, dia akan datang ketika dia bahagia, dan pergi ketika dia tidak bahagia.
Tidak peduli bagaimana pria ini memperlakukannya, dia akan tetap setia di sekitarnya dan menjadi anjing penjilat yang setia. Tapi sekarang, anjing penjilat ini malah berhenti menjilati dirinya sendiri, dan mulai menjilat orang lain. Rasanya seperti barang pribadiku direbut orang lain. Aku tidak perlu menyukai hal ini, tapi aku tidak senang direbut oleh wanita lain, terutama wanita yang tampil dan bentuk tubuhnya tidak kalah darinya. Hatiku semakin tidak seimbang. Kakak Junkai, lihat gelombang. Sutong, aku ada urusan malam ini, jadi jangan belanja dulu. Tapi, petik 2. Tidak apa-apa, patuhlah. Huang Junkai menarik Lin Sutong keluar dari toko Gucci. Di permukaan, Huang Junkai mengendarai mobil mewah dan mengenakan pakaian kasual Versace, dan keluarganya memberikan biaya hidup lebih dari 10.000 setiap bulan. Tapi sebenarnya, itu hanya kemasannya sendiri. Mobil mewahnya disewa, dan pakaiannya dikumpulkan dari uang tabungan, dan dia tidak pernah menghabiskan uang untuk menggiurkan wanita. Meskipun lingkungan keluarganya tidak buruk, jelas bukan kaya, paling olok-olok hanya berkecukupan. Dia mengunggah beberapa foto mobil mewah yang tampan di momen setiap hari, tetapi sebenarnya dia tidak membayar apapun. Namun dengan begitu, dia berhasil memikat banyak gadis cantik. Dapat dikatakan bahwa di masyarakat saat ini, kasih sayang tidak pernah bisa dipertahankan, hanya rutinitas yang dapat memenangkan hati orang. Nona Xiaoli, akhir-akhir ini saya semakin tidak mengerti. Anda mengatakan bahwa orang-orang kaya generasi kedua yang berpakaian seperti anjing, ketika membeli hadiah untuk pacar mereka, selalu mencari-cari alasan, tetapi anak-anak muda yang memakai pakaian di warung pinggir jalan menghabiskan puluhan ribu dolar tanpa ragu-ragu, apakah itu berarti orang kaya sejati suka benar-benar miskin akhir-akhir ini? Itulah mengapa manajer toko telah memberi Anda pelajaran. Jangan memandang orang dengan kacamata berwarna. Orang ini terkadang suka berpura-pura kekurangan. Mereka yang tidak punya uang suka berpura-pura punya uang, dan mereka yang punya uang suka berpura-pura tidak punya uang. Kita bisa memperlakukan satu sama lain secara setara. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati saat mencari pacar di masa depan, dan aku tidak boleh tertipu oleh orang-orang kaya palsu generasi kedua itu. Beberapa pramuniaga wanita berminyak. Su Lele juga memandang Chen Yuan dengan sedikit ragu. Sangat sulit dipercaya bahwa pria ini dulu berpura-pura menjadi orang kaya generasi kedua. Dan pria ini mentraktir semua siswa makan dan minum di supermarket sekolah, membeli tas Gucci, dan ketenangan serta ketentramannya saat menggesek kartunya benar-benar tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Jika tidak memiliki latar belakang tertentu, pengeluaran sebesar itu pasti akan sedikit membuat gugup. Tapi Chen Yuan benar-benar kaya. Benar-benar kaya. Ketika pikiran ini muncul, rasa suka Su Lele terhadap Chen Yuan tiba-tiba meningkat perlahan. Su Lele. Rasa suka plus 10. Su Lele. Rasa suka plus 10. Su Lele. Rasa suka plus 10. Chen Yuan sedikit bingung. Dia belum melakukan apapun, tetapi dia baru saja keluar dari toko Gucci bersama Su Lele, dan tingkat kesukaan di pihak lawan tiba-tiba meningkat sebesar poin. Sekarang tingkat kesukaan Su Lele telah naik menjadi 48 poin. 48 poin favorit, yang berarti Su Lele sudah sedikit menyukainya. Apakah paket yang benar-benar bisa menyembuhkan semua penyakit? Cukup belikan wanita tas desainer dan dia akan menyukaimu. Sial, ini terlalu menakjubkan bukan? Jika terus seperti ini, tingkat kesukaan Su Lele padanya akan mencapai 95 poin dalam beberapa hari, tetapi uang yang dikeluarkan sekarang terlalu sedikit. Totalnya kurang dari 10 yuan. Tidak, kamu perlu mengeluarkan lebih banyak uang, jika tidak bonusnya akan terlalu kecil saat kamu melakukan serangan balik dan mendapatkan keuntungan. Setelah beberapa saat, Chen Yuan membawa Su Lele ke toko pakaian Channel. Dia mengambil 2 potong pakaian dari gantungan. Hanya 2 ini. Su Lele menatap pakaian di tangan Chen Yuan, mengerutkan kening. Namun, aku tidak terlalu menyukai 2 barang ini. Terasa agak kuno. Yang kukatakan adalah 2 barang ini tidak diperlukan, dan sisanya sudah termasuk. Ini. Tuan, apakah yang Anda katakan itu benar? Apakah Anda pikir saya bercanda? Gesek kartu Anda. Nona, pacarmu terlalu murah hati. Pelayan itu menerima kartu hitam itu dengan hormat, iri dan cemburu. Untuk pakaian Channel, 1 potong pakaian saja bisa berharga ribuan dolar. Meskipun tidak banyak pakaian di toko, jika semuanya dibeli, harganya setidaknya ratusan ribu. Ini bukan kemewahan biasa. Bab 004 rendah hati tanpa sedikit pun martabat. Ini tidak baik, aku tidak bisa memakai begitu banyak baju, kenapa aku tidak memilih 2 saja? Su Lele sedikit bersemangat, tetapi ragu-ragu. Bagaimana bisa? Karena sudah tertutup, ya harus tertutup. Chen Yuan kini memimpin. Kemudian Su Lele tanpa alasan yang jelas terdengar oleh nada bicaranya yang tegas. Dia merasa bahwa anak laki-laki berambut seperti sarang ayam ini sebenarnya memiliki temperamen seorang presiden yang dominan, yang secara bertahap bertepatan dengan citra pangeran tampan dalam pikirannya. Su Lele.
Tingkat kesukaan plus 5. Su Lele. Tingkat kesukaan plus 5. Su Lele. Tingkat kesukaan plus 5. Tapi, ada begitu banyak baju, aku tidak bisa memuatnya di rumah sewaan di luar sekolah. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa melepaskannya, atau aku akan membelikanmu rumah. Begitu kata-kata ini keluar, Su Lele benar-benar tercengang. Bisakah membeli rumah dikatakan begitu saja? Meskipun harga rumah di Seoul tidak sebaik Yanjing, ibu kota ajaib, itu jelas tidak murah. Harga rumah di pusat kota umumnya lebih dari per meter persegi, dan beberapa harga rumah di distrik sekolah dan jalan komersial bahkan melonjak hingga lebih dari. Bahkan di tempat terpencil, harganya per meter persegi. Untuk rumah seluas lebih dari 100 meter persegi, 2 hingga 3 juta yuan dianggap normal, dan 5 hingga 6 juta yuan bukanlah hal yang keterlaluan. Su Lele memang mengagungkan uang, dan dia tidak pernah menyembunyikan bahwa dia mengagungkan uang. Tapi apa yang dilakukan Chen Yuan benar-benar membuatnya takut. Su Lele. Tingkat kesukaan minus 5. Tingkat kesukaan, yang sudah naik menjadi 63 poin, tiba-tiba turun 5 poin lagi. Chen Yuan tiba-tiba menyadari bahwa masalah membeli rumah seharusnya membuat Su Lele takut. Terkadang, bersikap terlalu baik kepada seseorang tanpa alasan yang jelas, terutama ketika orang tersebut tidak terlalu dikenal, benar-benar akan memberikan efek sebaliknya. Tampaknya masalah mengumpulkan uang tidak boleh dilakukan terlalu terburu-buru, tetapi harus dilakukan langkah demi langkah. Tetap saja, tidak perlu, kamu sudah membelikan cukup banyak barang untukku hari ini. Sebenarnya, aku tidak bermaksud menghabiskan uangmu sebanyak itu dengan sengaja. Aku hanya ingin mentraktirmu dan melihatmu bertingkah konyol. Maaf, aku sedang bad mood hari ini. Tidak baik, aku tidak sengaja membuatmu kesal saat di supermarket sekolah. Aku mengerti bahwa setiap orang bisa bad mood. Tapi aku sangat senang sekarang. Lagi pula, aku hanya perlu memilih beberapa pakaian. Aku benar-benar tidak perlu membeli sebanyak itu. Baiklah. Chen Yuan mengangguk. Pelayan, apakah Anda memiliki kartu keanggotaan di sini? Ya, Pak. Oke, ambilkan saya kartu keanggotaan, saya ingin mengisi ulang 30, dan ketika wanita ini datang ke toko Anda lagi nanti, rekomendasikan saja model terbaru untuknya. Baik, Pak. Awalnya, pramuniaga wanita itu mengira bisnis besar ini sudah selesai, tetapi siapa sangka masih ada desa lain. Beberapa pramuniaga wanita menatap Chen Yuan dengan ekspresi aneh. Anak laki-laki ini terlihat sangat tampan saat menggesek kartunya. Meskipun dia tidak berdandan terlalu rapi, dia mengenakan pakaian kasual dan bahkan belum mencuci rambutnya, tetapi dia benar-benar memiliki aura yang berbeda, yang tidak dimiliki orang biasa. Memang, jika dia mengganti pakaiannya, memotong rambutnya, dan mencukur janggutnya, dia pasti akan mencapai level dewa pria. Melihat temperamennya, dia pasti berasal dari keluarga yang luar biasa. Dia tidak memiliki kesombongan orang kaya baru, tetapi dia memiliki konotasi seorang bangsawan. Mengapa aku tidak punya pacar sebaik ini? Gadis-gadis pemakan melon yang datang dan pergi di toko itu semuanya melirik Su Lele dengan iri saat ini. Chen Yuan mendengarkan percakapan orang-orang itu. Benar-benar takjub. Bagaimana mungkin aku tidak tahu aku punya temperamen seperti ini? Bagaimana dengan konotasi sebagai anak dari keluarga kaya? Kau benar-benar bisa memikat. Tunggu sebentar. Kurasa kau masih butuh jam tangan. Bukankah ada toko jam tangan terkenal di bawah? Kurasa Patek Philippe cukup bagus. Tidak, sungguh tidak, kau membelikanku begitu banyak barang, aku tidak tahu harus berterima kasih. Lalu kenapa kau tidak berjanji pada diriku sendiri? Benci, dasar bajingan. Su Lele. Tingkat kesukaan plus 5. Su Lele. Tingkat kesukaan plus 5. Sial, rayuan terbuka seperti ini benar-benar bisa meningkatkan tingkat kesukaan. Chen Yuan hampir terkejut. Sepertinya orang jujur masih lajang tanpa alasan. Sejauh menyangkut Su Lele, dia tidak takut seorang pria memikirkannya, tetapi dia takut kau tidak memikirkannya. Menerima hadiah senilai ratusan ribu dari orang lain dengan santai, jika kau tidak memberi apapun, itu akan membuat orang merasa tidak nyaman. Chen Yuan menyampaikan permintaan ini dengan nada bercanda, sebaliknya, itu akan membuat Su Lele merasa lebih nyaman. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Chen Yuan mendapatkannya begitu saja. Dia sudah menguasai trik jual mahal. Tapi masalahnya, Chen Yuan benar-benar tidak memiliki pemikiran seperti itu, jadi dia hanya mengatakannya dengan santai. Baginya, membujuk seorang gadis untuk tidur dengannya dalam beberapa hari saja sudah mustahil, apalagi jika gadis itu masih sangat cantik. Namun, yang tidak diketahui Chen Yuan adalah bahwa gadis seperti itu jauh lebih aktif dari yang dia bayangkan di depan para penguasa lokal yang sebenarnya. Kakak Yuan, kau terus membelikan barang untukku, kenapa kau tidak membeli apapun untuk dirimu sendiri? Tidak punya uang. Chen Yuan merentangkan tangannya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak punya uang. Bahkan untuk menjilat Gou Jin sendiri pun tidak bisa mengeluarkan sepeser pun.
Kakak Yuan, kau benar-benar pandai bercanda. Selanjutnya, keduanya pergi ke toko pakaian pria. Su Lele bahkan berinisiatif mengeluarkan uang untuk membeli 2 set pakaian pria dan sepasang sepatu untuk Chen Yuan, lalu pergi ke tukang cukur di lantai bawah untuk meminta guru, Tony, mendesain gaya rambut. Perjalanan ini menghabiskan sekitar 2 atau 3 ribu. Jelas, ketika Su Lele menyadari bahwa Chen Yuan mungkin berasal dari keluarga kaya, mentalitasnya berubah. Dia adalah wanita dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Sangat penting juga untuk melakukan investasi kecil jika perlu jika Anda ingin bermain-main dengan pria kaya. Mintalah secara membabi buta, jangan berikan sama sekali. Pria ini pasti memiliki hasrat terhadap Anda yang tidak akan bertahan lama. Hanya dengan memasang umpan panjang Anda dapat menangkap ikan besar. Jika perlu, habiskan sedikit uang untuk pria, kirimkan beberapa hadiah kecil, dan ucapkan beberapa kata manis. Itu sudah cukup untuk memikat pria sampai mati. Pria begitu dangkal. Belum lagi, apa yang dilakukan Su Lele benar-benar sedikit menyentuh hati Chen Yuan. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia menerima hadiah dari seorang gadis. Meskipun dia baru saja menghabiskan ratusan ribu untuk Su Lele. Tetapi ratusan ribu ini adalah uang anjing, bukan uangnya sendiri, jadi sama sekali tidak sakit untuk menghabiskannya. Dan 3.000 yuan yang dihabiskan Su Lele untuknya adalah uang sungguhan miliknya sendiri. Pada saat ini, sosok lain terlintas di benak Chen Yuan. Itu adalah Lin Sutong. Saya ingat bahwa ketika saya pertama kali bertemu Lin Sutong di pelatihan militer tahun pertama, sikap gadis itu terhadapnya tidak begitu buruk. Bahkan bersikap cukup baik. Setelah keduanya menambahkan informasi kontak mereka, Lin Sutong merespons dengan cepat dan sangat positif. Suatu ketika Chen Yuan sakit flu dan demam, Lin Sutong bahkan berinisiatif membelikan obat untuknya. Perhatian mendadak ini membuat Chen Yuan langsung terharu. Dia mengira itu cinta. Setelah kejadian sakit itu, Chen Yuan mulai mengejar Lin Sutong secara fanatik. Namun, seberapapun Chen Yuan mengejarnya, Lin Sutong tetap tidak setuju atau menolak. Setiap kali Chen Yuan patah semangat dan ingin menyerah, Lin Sutong mulai berinisiatif untuk menanggapinya lagi, menunjukkan bahwa ia hanya sedikit lebih dekat untuk mengejarnya. Tetapi tidak ada tolok ukur kemajuan dalam mengejar perempuan. Kita tidak pernah tahu seberapa dekat dan seberapa jauh kita. Dengan cara ini, ketika Chen Yuan semakin banyak berinvestasi, ia tidak bisa mendapatkannya kembali. Setelah 3 tahun berinvestasi secara emosional, apakah itu berarti ia bisa melepaskannya? Yang akhirnya ia gerakan bukanlah Lin Sutong, melainkan dirinya sendiri. Dengan cara ini, Chen Yuan benar-benar menjadi anjing penjilat. Rendah hati tanpa sedikit pun martabat. Chapter 005 I have to keep leaking. Bagaimana perasaan Su Lele tentang membelikan pakaian dan sepatu untuknya sekarang, dan bagaimana perasaan Lin Sutong tentang membelikan obat untuknya dulu? Berikan sedikit kelembutan dulu, lalu manjakan hasratmu, seperti menerbangkan layang-layang. Jika kau melangkah maju, aku akan melangkah mundur. Jika kau melangkah mundur, aku akan melangkah maju. Setelah sekian lama, kau akan menjadi anjing penjilatku. Sial. Operasi yang sudah biasa ini, rutinitas yang sudah biasa ini, terlalu menakutkan. Aku hanya ingin mendapatkan sedikit emas jilatan, dan aku tidak benar-benar ingin menjadi anjing penjilatmu. Bisakah kau melepaskanku? Saat Chen Yuan sedang potong rambut, dia tiba-tiba tersadar. Dia memutuskan untuk tidak lagi terburu-buru menjalin hubungan. Tidak apa-apa menghabiskan uang, berkencan, membeli barang, dan bersikap ambigu, tetapi kau tidak boleh membicarakan perasaan. Harus kukatakan, keterampilan potong rambut guru Tony cukup hebat. Ketika gaya rambut Chen Yuan yang seperti sarang ayam diganti dengan gaya rambut pria paling trendy saat itu, dan dia mengenakan sandal, celana pendek, dan kaos, dia juga menggantinya dengan pakaian bagus pilihan Su Lele. Perasaan seluruh orang tiba-tiba berbeda. Chen Yuan sebenarnya tidak jelek, tetapi dia terlalu malas untuk berdandan. Penampilannya sebenarnya cukup bagus. Sekarang setelah berganti pakaian, dia sangat tampan sehingga tidak kalah dengan seorang idola internet musik yang masih muda. Su Lele hampir tercengang. Kontras antara depan dan belakang terlalu besar, dan rasanya seperti mereka bukan orang yang sama. Su Lele. Tingkat kesukaan plus 5. Su Lele. Tingkat kesukaan plus 5. Su Lele. Tingkat kesukaan plus 5. Sebelum dia menyadarinya, tingkat kesukaan Su Lele terhadap Chen Yuan telah meningkat menjadi 83 poin. Tingkat kesukaan 83 poin sudah cukup tinggi. Tingkat kesukaan seperti ini cukup untuk membuat seorang gadis mengambil inisiatif untuk mengejar Anda. Saat ini, di dalam hati Su Lele, Chen Yuan benar-benar anak yang berharga. Dia tidak begitu baik ketika pertama kali kita bertemu dengannya, tetapi semakin kita mengenalnya, semakin kita menyadari bahwa ada banyak sekali sisi baiknya. Pertama, Chen Yuan kaya dan rendah hati. Setelah 3 tahun kuliah, dia berpura-pura menjadi orang biasa. Kedua, Chen Yuan sangat tergila-gila, sangat berdedikasi,
menyukai seorang gadis, dan diam-diam bisa membiayai gadis itu selama 3 tahun. Sebagai anak orang kaya generasi kedua, dia bisa merendahkan dirinya dan turun ke asrama putri untuk mengantarkan sarapan setiap pagi. Ini terlalu lembut. Sangat perhatian. Pada akhirnya, pria ini ternyata tampan. Setelah sedikit dirias, dia jauh lebih tampan daripada Huang Junkai, dan lebih menarik. Mengingat toko Gucci Lin Sutong sebelumnya, dia jelas menyukai tas itu, tetapi pacarnya menolak membelikannya dan memberikan berbagai alasan yang muluk-muluk. Dia tiba-tiba merasa bahwa gadis ini buta. Dia sudah mendapatkan yang terbaik, tetapi dia hanya mengambil biji wijen dan kehilangan semangka. Kenapa kita tidak makan malam saja? Tanpa terasa, sudah pukul 9 malam. Chen Yuan belum makan. Jika dia tidak makan dengan sulele, dia tidak akan bisa menikmati makanan enak. Uang di kartu kreditnya hanya lebih dari 200 yuan. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan makan enak itu, dia benar-benar akan makan sampah. Oke, sulele langsung setuju. Keluar dari Qianda Square, keduanya pergi ke restoran mewah. Setelah makan malam itu, rasanya cukup menyenangkan. Sulele tidak keberatan Chen Yuan melahapnya. Lagi pula, dia terlihat sangat tampan. Pukul 11 malam, Chen Yuan dan Sulele mengakhiri kencan hari ini. Keduanya bertukar informasi kontak. Sial, kemana kau pergi hari ini, si anak keempat? Dan kau berpakaian begitu tampan. Teman sekamar Zhou Haikuan bertanya sambil mengedipkan mata. Pergi kencan. Kau kencan dengan siapa, Lin Sutong? Kurasa si anak keempat sudah cukup untukmu. Lin Sutong jelas memperlakukanmu sebagai alat, tiket makan jangka panjang. Mengapa kau begitu setia padanya? Jika dia ada urusan, dia akan datang kepadamu. Berkencan dengan pria sepertimu, kau dan wanita ini sama sekali tidak selevel, lepaskan saja secepatnya. Bukan Lin Sutong, aku kencan dengan Sulele hari ini. Siapa? Sulele. Jangan menyombongkan diri, salah satu dari 3 bunga Akademi Seni, dia sangat bersemangat, bisakah dia berkencan denganmu? Keempat, akhir-akhir ini kau semakin linglung. Kurasa kau tidak seharusnya menggantung diri di pohon. Kau tidak perlu mencari gadis cantik untuk mengejar seorang gadis. Kau hanya perlu menemukan seseorang yang mirip. Yang terpenting adalah kau pantas mendapatkannya. Cao Jinyan, kepala asrama, menegur dengan sungguh-sungguh. Ding! Saat itu, ponsel Chen Yuan berdering. Dia mengira itu pesan dari Sulele. Saat membukanya, dia tidak menyangka itu dari Lin Sutong. Chen Yuan, apa kau tidur? Aku tidak bermaksud mengatakan itu padamu hari ini. Jangan marah, oke. Aku hanya tidak ingin Junkai salah paham, jadi aku sengaja mengucapkan beberapa kata kasar. Sebenarnya, aku juga merasa sangat tidak nyaman. Bisakah kau memaafkanku? Lagi. Melihat pesan ini, Chen Yuan sangat marah hingga hampir menjatuhkan ponselnya. Sikap pelin-pelan inilah yang membuat Chen Yuan menjadi penjilat anjing selama bertahun-tahun. Jika sebelumnya, Chen Yuan pasti akan terus marah, dan Lin Sutong akan terus membujuknya, dan dalam 2 hari, Chen Yuan akan pusing karena bangunan itu dan terus menjadi penjilat anjing. Dia selalu dimanipulasi oleh lawannya. Tapi sekarang, masih harus terus dipertahankan. Tidak ada jalan lain, sistem telah mengikat hubungan penjilat anjing, jadi tidak mungkin untuk tidak menjilat. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu, selama kau bahagia, aku rela melakukan apa saja. Setelah mengedit pesan, Chen Yuan dengan santai mengirimkannya. Kamar tidur Dewi 503. Melihat pesan yang dikirim oleh Chen Yuan, Lin Sutong terdiam sejenak. Sebenarnya, apa yang dia lakukan hari ini, dia sendiri merasa itu agak berlebihan. Awalnya dia berpikir bahwa kali ini akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk menenangkan Chen Yuan. Siapapun pihak lain akan langsung memaafkannya. Mungkinkah karena marah? Tentu saja, dia tidak peduli apakah Chen Yuan marah atau tidak, dia hanya ingin tahu dari mana Chen Yuan mendapatkan uang itu. Chen Yuan, maafkan aku juga punya kesulitan sendiri. Buku sakit dan dirawat di rumah sakit dan membutuhkan 5 yuan untuk biaya pengobatan. Aku harus meminta bantuan Huang Junkai. Jika dia tidak memperlakukanmu seperti itu di depannya, dia tidak akan meminjamkan uang padaku. Aku benar-benar minta maaf. Ding dong. Chen Yuan, transfer 50.000 yuan, klik untuk konfirmasi penerimaan. Melihat pesan transfer ini, Lin Sutong tercengang. Sebenarnya, dia tidak pernah berpikir untuk menipu Chen Yuan sebesar 5 yuan. Dia tanpa sadar berbohong untuk menutupi ringkasan lainnya. Tapi siapa sangka Chen Yuan mentransfer uang itu tanpa mengucapkan kata pun. Ini 50.000 yuan, bukan 50 yuan. Memikirkan Huang Junkai, yang sangat dicintainya, yang bahkan tidak mau membelikannya tas, dia merasa sangat tidak nyaman. Chapter 006 Lin Sutong dan tanda pagar 039, S. Hard Saken. Chen Yuan, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Lin Sutong segera mengirim pesan untuk bertanya.
Oh, rumahku dihancurkan, dan aku kehilangan lebih dari selusin suit. Chen Yuan dengan santai mencari alasan. Ternyata memang begitu, tapi meskipun dihancurkan, kau tidak bisa menghamburkan uang sembarangan. Sutong, untukmu, aku akan melakukan apa saja. Chen Yuan menahan rasa mual di hatinya, dan mengirim pesan menjilat anjing. Menurutnya, Lin Sutong benar-benar orang yang tidak bermoral. Kenapa menggoda seseorang jika kau tidak menyukainya? Sampai orang lain memutuskan untuk mengejarmu, kau mulai membuat berbagai macam alasan. Bukankah kau menikmati perasaan dikejar? Sialan. Chen Yuan, jangan lakukan ini, aku benar-benar malu. Kali ini, Chen Yuan tidak membalas pesan Lin Sutong. Sebaliknya, dia berbalik dan mengobrol dengan Su Lele. Nona Lele, bagaimana kalau mentraktirmu makan malam besok? Ah, besok aku ada janji dengan sahabatku untuk merawat kuku. Itu saja. Jangan jahat. Sebagai seorang gadis dengan 84 poin kasih sayang untuk Chen Yuan, sebenarnya dia sangat ingin berkencan dengan Chen Yuan. Tapi sebagai seorang gadis, terkadang perlu untuk bersikap hati-hati. Kalau tidak, pria terlalu mudah didapatkan, dan mereka tidak akan pernah menghargainya terlalu banyak. Selain itu, dia dan Chen Yuan baru saling mengenal dalam waktu yang terlalu singkat, dan dia tidak ingin memajukan hubungan terlalu cepat. Tentu saja, Chen Yuan sebenarnya tidak terlalu ingin berkencan. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk makan beberapa kali dengan lahap. Karena kamu tidak mau, maka tidak apa-apa jika aku menjilat orang lain. Lagi pula, menjilat bukanlah menjilat, selama anjing penjilat Jinhua pergi keluar. Ngomong-ngomong, Chen Yuan tidak membalas pesan Lin Sutong. Lin Sutong memegang telepon dengan linglung. Dia sedang memikirkan transfer 5 yuan yang dikirimkan Chen Yuan kepadanya, haruskah dia menerimanya? Sebenarnya, ibunya sama sekali tidak sakit. Jika dia mengambil 5 yuan itu, pada dasarnya itu akan menjadi penipuan. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa dia biasanya menerima beberapa bantuan kecil. Jumlah 5 yuan akan sulit dijelaskan jika dia menerimanya, dan dia baru saja putus dengan He Chen Yuan hari ini. Jika dia benar-benar menerimanya, apakah itu akan terlihat terlalu buruk? Pada saat ini, sahabat Lin Sutong, Sun Rui, datang menghampiri. Sutong, siapa yang begitu murah hati? Aku sebenarnya mengirimimu amplop merah berisi 5 yuan. Apakah itu Huang Junkai? Bukan Huang Junkai, itu Chen Yuan, Xiao Rui, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Lin Sutong melirik Sun Rui, tampak sangat bingung. Chen Yuan, apakah orang ini punya banyak uang? Bagaimana aku bisa mentransfer 5 yuan kepadamu? Sun Rui bertanya dengan heran. Ya, aku tidak menyangka bahwa aku baru saja putus dengannya hari ini, dan ketika aku pergi berbelanja dengan Junkai, aku bertemu dengannya lagi. Saat itu, dia bersama Su Lele dari Akademi Seni. Entah kenapa, aku merasa ada yang tidak beres. Junkai tidak membelikannya untukku, tetapi Chen Yuan membelikannya untuk Su Lele untuk tas yang kuinginkan, dan aku sangat marah saat itu. Lin Sutong mengeluh. Dari sudut pandangmu, sepertinya aku masih agak enggan berpisah dengan Chen Yuan ini, tapi bisakah dia dibandingkan dengan Huang Junkai? Baik dari segi penampilan maupun latar belakang keluarga, tidak ada perbandingan, dan kau lebih dulu memilih Huang Junkai. Tapi aku merasa Junkai agak tidak jujur. Dia tidak pernah menunjukkan ponselnya padaku, dan dia tidak pernah membelikanku hadiah. Dia lebih romantis dan pandai membuatku bahagia. Terakhir kali aku ingin memeriksa ponselnya, dalam keadaan marah, dia malah ingin putus denganku. Aku sangat marah sehingga aku setuju dengan pengakuan Chen Yuan, tetapi melalui serangkaian kejadian ini, aku menemukan bahwa Chen Yuan memperlakukanku lebih baik, dan rumah Chen Yuan telah dihancurkan dan dibagi menjadi lebih dari selusin suit. Ah! Sudah dihancurkan, kataku, aku tidak menyangka Chen Yuan ini adalah calon pasanganku. Sun Rui mulai merasa iri dan cemburu. Dia berpikir bahwa penampilan dan sosoknya hanya sedikit lebih rendah dari Lin Sutong. Tapi kenapa hal sebaik ini tidak bisa terwujud? Terutama Chen Yuan, yang cukup tergila-gila, cukup berdedikasi, dan memiliki lebih dari selusin harta. Bagaimanapun dilihatnya, dia lebih dapat diandalkan daripada Huang Junkai. Sutong, aku sarankan kau, jangan terburu-buru mengambil keputusan dulu, dan teruslah mengamati. Karena Chen Yuan telah mentransfer uang itu kepadamu, sebaiknya kau simpan dulu. Jika dia memintanya, kau bisa mengembalikannya, tetapi aku sarankan kau berhenti memperlakukannya seperti dulu, dan setidaknya tinggalkan jalan keluar. Sedangkan untuk Huang Junkai, kurasa kau terlalu patuh di hadapannya, dan kau akan mudah menderita. Begitu. Lin Sutong mengangguk. Saat ini, Lin Sutong mengirim pesan kepada Huang Junkai. Saudara Junkai, ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit, bisakah kau meminjamkanku uang? Ah, aku sakit dan dirawat di rumah sakit. Entah ini serius atau tidak, seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Kakak Junkai,
Aku tahu kau yang terbaik untukku. Aku punya 500 yuan di sini, dan aku tidak tahu apakah itu cukup. Jika tidak cukup, aku akan meminjam lagi. Bagaimana kalau begini, aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk menjenguk ibumu besok, dan membeli beberapa suplemen nutrisi sekalian. Huang Junkei menunjukkan kepedulian di permukaan. Tetapi setelah analisis yang cermat, jelas bahwa dia mencurigainya. Hati Lin Sutong tiba-tiba menjadi dingin. 500 yuan. Di matamu, aku hanya bernilai 500 yuan. Dia tidak pernah membiarkan Chen Yuan menyentuh tubuhnya. Meskipun begitu, Chen Yuan mentransfer 5 yuan kepadanya tanpa ragu-ragu. Tetapi dia memberikan segalanya kepada Huang Junkei, dan bahkan melakukan aborsi untuknya, tetapi pihak lain hanya mengirim 500 yuan. Aku bahkan bertanya-tanya apakah dia berbohong. Meskipun dia memang berbohong. Tujuannya hanya untuk menguji. Tetapi ini bukanlah jawaban yang dia inginkan. Hal yang paling berlebihan adalah setelah Huang Junkei mengirim pesan ini, dia bahkan tidak mentransfer 500 yuan kepadanya, dia hanya membicarakannya. Untuk pertama kalinya, Lin Sutong merasa bahwa dia benar-benar salah. Cerita dibagi menjadi dua bagian. Chen Yuan. Dari Asrama Putra 205. Mandi. Dia gelisah di tempat tidur dan tidak bisa tidur, jadi dia membuka aplikasi Shark Life. Secara acak mengklik beberapa pembawa acara wanita di area penampilan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberi hadiah kepada pembawa acara wanita, bisakah aku menghabiskan uang dengan menjilat. Dengan pikiran untuk mencobanya, Chen Yuan mulai mengklik tombol isi ulang. Tak disangka, isi ulang berhasil. Sekarang Chen Yuan sangat gembira. Dalam kenyataan, menghabiskan uang terlalu melelahkan. Menjilat wanita cantik, dan juga berbelanja dengannya, sungguh melelahkan. Tapi menjilat pembawa acara wanita di internet berbeda. Bukan masalah besar untuk menghabiskan puluhan juta dalam satu malam. Efisiensinya sangat tinggi, dan juga dapat digunakan sebagai anjing penjilat untuk berbagai pembawa acara cantik untuk memberikan hadiah. Anda dapat menebar jaring secara luas dan fokus pada penangkapan ikan. Ding! Sistem memberitahu bahwa hanya ketika gadis yang dipilih oleh pembawa acara memiliki penampilan lebih dari 7,6 poin, memenuhi standar minimum seorang dewi, dan dapat memperoleh potongan harga bonus setelah serangan balik, pembawa acara wanita tersebut memiliki perlindungan kecantikan dan tubuh, dan penampilan di internet sangat tidak sesuai dengan penampilan sebenarnya, pembawa acara perlu menilainya sendiri. Baiklah. Chen Yuan dengan santai menelusuri lebih dari selusin pembawa acara wanita, dan dia menemukan bahwa setidaknya sepertiga dari pembawa acara wanita tersebut telah lolos uji penampilan. Tentu saja, ini setelah mengaktifkan filter kecantikan. Bahkan ada beberapa pembawa acara wanita dengan nilai penampilan lebih dari 8 poin, dan satu dengan nilai 9 poin. Hanya saja Chen Yuan tidak tahu seperti apa penampilan pihak lain di dunia nyata. Misalnya, pembawa acara tari terkenal, Xiaomi, dengan jutaan pengikut, seharusnya memiliki nilai 8,5 hingga 9 setelah mengaktifkan filter kecantikan. Kudengar dia juga melakukan siaran langsung tanpa riasan. Diperkirakan penampakannya di dunia nyata juga cukup bagus. Intinya adalah dia memiliki bentuk tubuh yang bagus, hampir disebut penari nomor satu di antara para wanita cantik. Dengan wajah malaikat, tubuh iblis. Pembawa acara populer seperti ini pasti layak untuk diincar. Chapter 007 Sok. Namun satu-satunya kekurangannya adalah sangat sulit untuk membuat janji temu di dunia nyata. Bahkan lebih sulit lagi untuk membalasnya. Lagi pula, mereka juga orang kaya dengan penghasilan bulanan jutaan. Ada banyak penguasa lokal yang menyukainya, dan jika mereka hanya ingin menghabiskan uang, mereka mungkin tidak dapat menghabiskan lebih dari 95 poin kesukaan. Chen Yuan berpikir sejenak. Tidak apa-apa, selesaikan saja. Mengenai apakah bisa membalas, kita akan membicarakannya nanti. Xiaomi, maukah kau menjadi pacarku? Aku ingin menjadi nomor satu di daftarmu. Chen Yuan dengan santai mengirimkan serangkaian rayuan, lalu mulai meminta uang. Hahaha. Si penyeru tingkat 3 juga ada di sini untuk mencari popularitas. Jika kau benar-benar bisa menjadi yang pertama di daftar kedua, aku akan siaran langsung dan makan kotoran. Seorang pembantu rumah tangga bangsawan tingkat 56 mengejek tanpa malu-malu. Aku ingat daftar keseluruhan Xiaomi berada di nomor 1, dengan total lebih dari 900 juta tayangan. Kan, dia telah memenangkan lebih dari 2 peringkat di daftar mingguan. Kakak Dei, apalagi daftar keseluruhan, kau bisa masuk daftar mingguan dalam hitungan detik dan aku akan diare. Tuan Long, curang lagi. Harga barang rongsokan telah dinaikkan olehmu. Aku pergi. Kakak Xiaomi, aku sudah selesai, tidak ada setetes pun yang tersisa. Pada saat rentetan hinaan melayang di layar, tiba-tiba, sebuah roket emas melesat ke langit. Seluruh ruang siaran langsung dipenuhi efek khusus yang memukau. Wow, terima kasih kakak, Lonely Cigarette, atas roket supernya. Apakah kau pikir ini sudah berakhir? Ini baru permulaan ledakan.
Dengan tembakan pertama roket super, diikuti tembakan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dalam waktu singkat, Chen Yuan meluncurkan 100 tembakan penuh. Satu roket super, senilai 2000 koin Soft Sister Yuan. 100 tembakan setara dengan 20 koin Soft Sister. Bahkan jika Xiaomi adalah penyiar populer dengan jutaan pengikut, situasi seperti ini jarang terjadi. Kecuali jika pembawa acara platform sedang bermain game, Boss Guild akan membelikan banyak hadiah untuk Anda, dan jarang sekali siaran langsung begitu murah hati. Namun, uang yang dibayarkan oleh Guild harus dikembalikan sepenuhnya. Tidak banyak tiran lokal sejati seperti ini. Sial, ini benar-benar anugerah, Tuan Long, tampar wajahmu. Bilang kau meremehkan pemain tingkat 3, jangan buru-buru menelepon ayah. Tuan Long, jangan lupa meneleponku saat kau makan kotoran. Aku bicara soal nomor 1 di daftar keseluruhan, bukan nomor 1 di daftar mingguan, masih terlalu dini untuk makan kotoran. Manajer kamar Duke yang ID-nya Tuan Long 001 tampak sedikit tidak yakin. 100 roket super harganya 20 yuan, yang bukan apa-apa bagi orang kaya sungguhan. Dia mampu membayar Duke, dan bukan masalah besar baginya untuk menghabiskan 20 yuan, tetapi jarang sekali menghabiskan sebanyak itu sekaligus. Tapi apakah 100 roket super itu batas Chen Yuan? Bercanda. Ini hanya hidangan pembuka. Karena kamu ingin berpura-pura agresif, kamu harus berpura-pura hebat. Selanjutnya, di seluruh platform siaran langsung Shark dan layar publik dari semua ruang siaran langsung penyiar, hujan roket super tak ada habisnya. Hujan ini berlangsung selama setengah jam. Hujan roket super tidak pernah berhenti. Kesepian, sebatang rokok, berikan pada penyiar-penyiar Super Rocket, 4987. Kesepian, sebatang rokok, berikan pada pembawa acara Mier Super Rocket, 4988. Kesepian, sebatang rokok, berikan pada pembawa acara Mier Super Rocket, 4989. Sialan. Ini sangat panas, belum berhenti selama setengah jam. Seorang pembawa acara Liga Inggris berhenti bermain game dan pergi ke ruang siaran langsung Xiaomi untuk menonton. Sungguh menakutkan, popularitas ruang siaran langsung Xiaomi telah melampaui 20 miliar. Astaga, 20 miliar, popularitasnya palsu, dan tidak nyata. Luar biasa, sangat mengagumkan, Tuan Yan naik dari level 3 ke level 120 penuh dalam setengah jam, dan dia bahkan menduduki peringkat pertama dalam daftar keseluruhan. Petik 2. Pada saat ini, Xiaomi, yang merupakan pembawa acara ruang siaran langsung, benar-benar bingung. Bisa dibilang dia sudah melakukan siaran langsung selama 2 tahun, dia sudah bertemu cukup banyak tiran lokal. Tapi aku belum pernah melihat bos sekejam ini. Tanpa basa-basi lagi, Nima memberikan roket super, menempati peringkat pertama dalam peringkat instan. Ini terlalu berlebihan. Intinya adalah dia sama sekali tidak mengenal orang ini. Sekarang di antara 10 besar daftar keseluruhannya, 3 teratas semuanya diberikan kepadanya oleh Guild. Nomor 1 dalam daftar keseluruhan memberinya lebih dari 900 juta koin Soft Sister. Sebenarnya, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun uang itu. Tapi bos dengan ide, Lonely Cigarette, ini benar-benar orang yang tidak penting. 5.000 helai rambut super panas, yang setara dengan 1.000 juta koin Soft Sister. Bahkan dengan platform ini, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar 500 juta. Menghasilkan 500 juta sehari itu keterlaluan. Terima kasih kakak kesepian atas 5.000 roket supernya. Kakak kesepian, tarian apa yang ingin kau lihat? Kakak kesepian, apakah kau di sana? Apakah kau ingin menambahkan akun WeChat, dan aku akan mengobrol denganmu secara pribadi nanti? Tanya Xiaomi beberapa kali. Tidak ada respons sama sekali. Chen Yuan sudah tertidur. Aku benar-benar lelah berbelanja hari ini, dan tanganku sakit karena terus-menerus menerima roket. Setelah mengklik layar selama lebih dari setengah jam, tanganku hampir patah. Sampai-sampai Xiaomi mengiriminya pesan pribadi di latar belakang, tetapi dia tidak menyadarinya. Chen Yuan tertidur. Tetapi semua penyiar platform siaran langsung Shark langsung heboh. Ide, rokok kesepian, langsung terkenal di hati hampir semua penyiar. Terutama bagi para penyiar wanita, mengingat akun ide kaya itu hampir menjadi tugas wajib. Banyak penonton di ruang siaran langsung juga langsung mengingat nama itu. Alasan utamanya adalah karena penguasa lokal misterius ini sangat mengesankan. Hampir menjadi sensasi. Perselisihan dengan 5.000 helai rambut memicu kehebohan besar. Jika Anda mengatakan tidak di daftar kedua, Anda akan menjadi tidak di daftar kedua. Intinya, ini bukan selama permainan, yang berarti Shen Hao ini kemungkinan besar adalah orang yang lewat, bukan Shen Hao palsu dari Guild, tetapi bos sungguhan. Nima ini menakutkan. Untuk sementara, selain Xiaomi yang mengirim pesan pribadi kepada Chen Yuan, ada banyak pembawa acara wanita lain yang juga diam-diam mengirim pesan pribadi kepada Chen Yuan.
Beberapa iklan lain, orang yang lewat meminta pengasuh bayi, juga sampai ke Chen Yuan. Akun ide Chen Yuan secara misterius mendapatkan puluhan ribu penggemar. Beberapa blogger menganggap ini sebagai topik hangat. Jadi saya menulis artikel Weibo dan mengirim tangkapan layar foto Rocket Rain. Judul artikel ini adalah, Terkejut. Siaran langsung Shark mengguncang sejarah dewa terkuat, 20 roket super diluncurkan dalam setengah jam, dan popularitas ruang siaran langsung pembawa acara wanita melonjak hingga miliar. Setelah diunggah di Weibo ini, secara tidak sengaja menjadi trending pencarian. Malam. Guntur dan kilat. Terjadi badai petir. Pagi-pagi keesokan harinya, udara terasa sangat segar. Chen Yuan bahkan tidak masuk ke akun ruang siaran langsung. Dia mengambil buku dan hendak mengikuti kelas pilihan. Sebenarnya, Anda bisa mengikuti kelas pilihan atau tidak. Jika itu kelas pilihan lainnya, pasti akan banyak yang bolos. Tapi hari ini, Senin, ada yang berbeda. Si cantik nomor dari Hudachol League of Liberal Arts dan si cantik peringkat kedua di seluruh sekolah, Zhao Yuqi, akan mengikuti kelas pilihan setiap hari Senin. Jadi lebih sedikit yang bolos. Terutama para pria. Biasanya pada jam ini, semua orang malas, dan mereka bahkan tidak repot-repot bangun. Tapi hari ini, semua orang bangun setengah jam lebih awal, betapa tampannya mereka. Tidak, 3 pria di asrama 205, Bos Chao Jinyan, anak kedua Zhou Haikuan, dan anak ketiga Xiong Tao, mencuci rambut mereka dengan air dingin pagi-pagi sekali. Mengapa terburu-buru untuk pergi kencan buta? Cepat, anak keempat, kita bisa bertemu Dewi Zhao Yuqi lagi hari ini, desak Zhou Haikuan. Ya, aku hanya punya kesempatan bertemu dengannya seminggu sekali. Sial, setiap kali bertemu dengannya, aku sangat gugup sampai tidak bisa berkata apa-apa. Xiong Tao sedikit merapikan rambutnya dengan bersemangat, lalu menyemprotkan hairspray. Tidak mungkin, yang kedua dan ketiga masih terlalu muda, dan kau tidak bisa membuat gunung runtuh di depanmu tanpa mengubah wajahmu, kata Bos Chao Jin, tampak tenang di permukaan, tetapi panik di dalam. Chapter 008 An Embarrassing Batch. Zhao Yuqi dan Chen Yuan saling mengenal secara alami. Di seluruh Hudachol League of Liberal Arts, hanya segelintir orang yang tidak mengenal Zhao Yuqi. Dia adalah wanita yang luar biasa dan agak berlebihan. Dia bukan hanya wakil ketua serikat mahasiswa, tetapi juga presiden klub tari. Dia telah menjadi pembawa acara di beberapa pertunjukan budaya. Dia bernyanyi dengan sangat baik dan memiliki sertifikat piano tingkat 10. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah, dia cantik. Di benak banyak laki-laki, dia lebih cantik daripada bintang populer Gulina. Sebelum bertemu Zhao Yuqi, Anda mungkin tidak tahu apa itu cinta pada pandangan pertama. Tetapi begitu Anda bertemu dengannya secara langsung, Anda benar-benar tidak bisa menipu diri sendiri. Tidak hanya itu, tetapi latar belakang keluarga Zhao Yuqi tampaknya sangat tidak biasa. Tetapi justru karena itulah, tidak banyak laki-laki di sekolah yang berani mengejar Zhao Yuqi. Karena Anda akan merasa bahwa Anda tidak cukup baik untuk satu sama lain. Aura Zhao Yuqi terlalu mempesona. Sebenarnya, Chen Yuan memiliki kesadaran diri. Saat mengejar Lin Sutong sebelumnya, dia merasa terlalu percaya diri. Zhao Yuqi adalah sosok yang tidak berani dia dekati. Tapi sekarang, sepertinya tidak masalah jika dia menjilatnya. Lagi pula, itu bukan uang sendiri. Sekitar pukul 8 pagi, Chen Yuan datang ke ruang kelas terbuka. Hari ini, Chen Yuan mengenakan pakaian yang dibelikan Su Lele kemarin. Gaya rambutnya tidak terlalu berantakan. Harus diakui, selera Su Lele benar-benar bagus. Pakaian yang dipilihnya untuk Chen Yuan benar-benar menonjolkan temperamen Chen Yuan. Terlihat rapi dan bersih. Hei, siapa anak laki-laki ini? Dia terlihat cukup tampan. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku tidak mengenalnya, tapi dia terlihat familiar. Chen Yuan, ya Tuhan, dia benar-benar Chen Yuan. Kenapa aku tidak menyadari bahwa dia setampan ini sebelumnya? Sebenarnya, Chen Yuan sama sekali tidak jelek, hanya saja gaya rambutnya terlalu pendek dan pakaiannya tidak bagus, dan dia pergi ke asrama putri untuk berlutut dan menjilat Lin Sutong setiap hari. Setelah putus, perubahannya akan sangat besar. Sepertinya putus cinta membuat orang menjadi lebih dewasa. Beberapa gadis berkumpul untuk berdiskusi, dan dari waktu ke waktu mereka melirik ke tempat duduk Chen Yuan. Saat ini, Lin Sutong dan Sun Rui berjalan masuk ke kelas bergandengan tangan. Kedua gadis ini berpakaian modis dan mencerminkan jiwa muda. Terutama Lin Sutong, dengan kuncir kuda, sepatu kets putih, dan celana ketat yang sangat menonjolkan sosoknya yang indah. Terlihat awet muda dan cantik. Saat pertama kali melihat Chen Yuan, ia terdiam selama 2 detik. Rasanya sulit dipercaya bahwa pria yang berantakan ini terlihat tampan setelah sedikit merapikan diri. Lin Sutong. Tingkat kesukaan plus 10. Lin Sutong. Tingkat kesukaan plus 10. Lin Sutong. Tingkat kesukaan plus 10. Chen Yuan sedikit terspeechless.
Pertemuan pertama mereka, tingkat kesukaan Lin Sutong terhadapnya meningkat sebesar poin. Dedikasinya selama 3 tahun terakhir gagal membuat Lin Sutong memandangnya berbeda, malah semakin jijik. Sekarang hanya perlu berganti pakaian. Membuatnya sedikit lebih tampan. Hanya meningkatkan tingkat kesukaan sebanyak 30 poin. Mentalitas Chen Yuan meledak, dan ia ingin mengumpat. Benar saja, wanita adalah makhluk yang dangkal. Beberapa detik kemudian, Lin Sutong dan Sun Rui duduk di kursi di belakang Chen Yuan. Jika sebelumnya, Lin Sutong pasti tidak akan sedekat ini dengannya. Bahkan selama masa ketika mereka mengkonfirmasi hubungan mereka, Lin Sutong berusaha menjaga jarak dari Chen Yuan sebisa mungkin. Tapi sekarang, dia malah berinisiatif duduk di belakangnya. Saat ini, beberapa anak laki-laki di sekitar mulai membicarakannya. Apakah kamu menonton siaran langsung Shark kemarin? Astaga, popularitas siaran langsung Xiaomi kemarin melebihi 20 miliar, dan seorang tiran lokal mengunggah foto super populer dalam setengah jam, itu meledak. Aku tidak menonton siaran langsung kemarin, tapi pagi ini aku melihat pencarian panas di Weibo, itu sangat tidak manusiawi. 5.000 helai rambut super populer, bukankah itu 1.000 juta? Kamu bisa membeli villa dengan uang sebanyak itu, dan hanya untuk mencari pembawa acara wanita, dan kamu bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kemiskinan membatasi imajinasiku. Hehe, apa kau pikir para tiran lokal itu benar-benar jahat, menghamburkan terlalu banyak uang? Tidak ada gunanya memberi uang sebanyak itu. Itu hanya transaksi PY atau promosi guild. Apa anehnya? Mendengarkan diskusi para siswa di sekitarnya, Chen Yuan terkejut sejenak. Bukankah tiran lokal misterius yang kau bicarakan itu duduk di sebelahmu? Aku tidak menyangka bisa masuk dalam pencarian populer setelah menggesek roket. Sepertinya usahaku tidak sia-sia. Perasaan dibicarakan dan dikagumi oleh orang lain itu sungguh menyenangkan. Hal itu membuatnya ingin berkata dengan lantang, aku siap berkonfrontasi. Aku adalah tiran lokal misterius di mulutmu, aku adalah sebatang rokok yang kesepian, haha. Aku tidak tahu apakah jika aku mengatakan ini, aku akan dicurigai dipaksa untuk bertindak secara paksa. Saat itu, 2 gadis lagi masuk dari pintu kelas. Dari kedua gadis itu, salah satunya mengenakan gaun netral, dengan potongan rambut pendek seperti laki-laki, dan tingginya sekitar 1,7 meter. Gadis lainnya, tingginya 1,6 meter, begitu dia masuk ke kelas, lebih dari 200 siswa di kelas besar itu terdiam serentak. Terutama para laki-laki, semua mata menatap lurus. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga sangat berkarakter. Perbedaannya dari gadis biasa sangat jelas. Seperti angsa putih yang berjalan di antara sekelompok itik rupa buruk. Setiap gerakannya menarik perhatian. Zhao Yuqi benar-benar cantik, dia tidak terlihat seperti berpakaian rapi, dia memancarkan kecantikan. Kulitnya bagus, bentuk tubuhnya bagus, wajahnya cantik, dan dia sangat berbakat. Gadis seperti ini, apalagi laki-laki, pasti disukai oleh perempuan. Petik 2. Tapi ku dengar Zhao Yuqi dijaga oleh seseorang. Terakhir kali aku melihatnya masuk ke dalam Rolls-Royce dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Kau tidak peduli mobil apa yang dinaiki orang lain, jangan bicara kosong omong kosong tentang hal-hal yang tidak berdasar. Bocah itu menatap penuh harap. Dia membayangkan Zhao Yuqi bisa duduk di sebelahnya. Bahkan jika tidak bisa duduk di meja yang sama, lebih baik dekat dengan Dewi. Pada saat penuh antisipasi ini, seorang bocah ganteng dan tinggi tiba-tiba berdiri. Dia langsung berjalan mendekati Zhao Yuqi. Ketua Zhao, bolehkah saya menambahkan WeChat Anda? Sial, Li Jianfeng sangat berani, dia benar-benar meminta informasi hubungi seseorang secara langsung. Sial, aku masih belum cukup tebal kulit. Seharusnya aku tahu aku akan bertindak lebih dulu. Li Jianfeng tampan, jago main basket, dan bisa menyanyi rap. Dia sebenarnya punya banyak kelebihan. Untuk sesaat, semua siswa yang sedang makan melon menunggu reaksi Zhao Yuqi. Namun, Zhao Yuqi belum berbicara, dan gadis berambut netral berambut pendek di belakangnya dengan cepat menghalangi Chen Yuan. Apa yang kau lakukan? Begitulah. Namaku Li Jianfeng, dan aku ingin mendaftar menjadi anggota Serikat Mahasiswa. Kebetulan Yuqi adalah wakil ketua Serikat Mahasiswa, jadi aku ingin bertanya. Li Jianfeng menjelaskan. Kalau kamu mau bergabung dengan organisasi pelajar, kamu harus mengisi formulir pendaftaran sendiri. Lagi pula, organisasi pelajar merekrut pelajar baru setiap tahun. Kamu belum bergabung dengan organisasi pelajar selama 3 tahun. Sekarang kamu punya kesempatan untuk menghubungi Yuqi lewat WeChat. Kamu mau bergabung dengan organisasi pelajar, atau ada tujuan lain? Apa maksudmu? Gadis berambut pendek itu, Qi Guoguo, terang-terangan tahu alasan Li Jianfeng tidak benar. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat suram. Li Jianfeng tergagap, wajahnya tampan dan cerah memerah. Chapter 009 Where Did Ilus? Haha, untungnya aku tidak bergerak,
kalau tidak akan terlalu memalukan. Xiong Tao menyombongkan diri. Wu Xiaofei ini benar-benar iblis. Aku tahu bahwa dengan dia di sisi Zhao Yuqi, tidak ada anak laki-laki yang ingin memulai percakapan akan berhasil. Sepertinya jika kau ingin dekat dengan Zhao Yuqi, kau harus berurusan dengan Wu Xiaofei dulu. Saat ini, seorang anak laki-laki tampan dan rapi lainnya berdiri. Murid Yuqi, aku sebenarnya juga ingin WeChat-mu. Ketika Chen Yuan mengatakan ini, seluruh kelas sedikit terkejut. Mereka sepertinya tidak percaya bahwa Chen Yuan berani meminta informasi kontak Zhao Yuqi. Apakah keberanian ini terlalu besar? Siapa yang memberimu keberanian? Liang Jingru. Tidakkah kau melihat bahwa Li Jianfeng gagal dan menjadi aib? Apakah kau juga ingin bergabung dengan serikat mahasiswa? Wu Xiaofei bertanya dengan nada menghina. Tidak, aku tidak tertarik dengan serikat mahasiswa. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kau ingin WeChat Yuqi? Karena aku ingin menidurinya. Apa? Bahkan Wu Xiaofei pun tercengang. Dia sepertinya tidak pernah menyangka Chen Yuan akan begitu terus terang dan berani. Bajingan ini tidak mengikuti aturan. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama: Zhao Yuqi. Usia: 20 tahun. Tinggi: 168 cm. Berat: XNUMX. Nilai wajah: 8,7 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah: 10 poin. Ikatan nomor 3 hubungan menjilat anjing, ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik berhasil, identitas diubah, dan pihak lain akan menjadi anjing penjilat tuan rumah. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Hadiah poin penguatan, 25 poin. Poin penguatan dapat memperkuat atribut fisik tuan rumah, termasuk fisik, semangat, bakat, kekuatan, persepsi, del. Keterampilan bonus. Mahir bermain piano. Chen Yuan sama sekali tidak menyangkanya. Zhao Yuqi sebenarnya memiliki tingkat kesukaan 10 poin di matanya, yang sama sekali tidak dia duga sebelumnya. Harus diakui, Zhao Yuqi telah bertemu banyak anak laki-laki yang ingin memulai percakapan dengannya sejak kecil. Di antara anak laki-laki ini, selalu ada orang yang mendekatinya dengan berbagai alasan. Baginya, mereka yang bergabung dengan serikat mahasiswa, singkatnya, ada berbagai macam alasan mengapa mereka bergabung dengan klub dansa. Namun, sangat sedikit orang yang akan terang-terangan mengatakan bahwa mereka ingin berkencan dengannya seperti Chen Yuan. Mungkin karena auranya sendiri terlalu menyilaukan. Kebanyakan laki-laki tidak memiliki banyak kepercayaan diri di depannya, jadi mereka secara alami tidak sesantai dan seberani seperti di depan gadis-gadis lain. Mengapa Chen Yuan memiliki keberanian seperti itu? Karena dia tidak peduli. Sejak dia mengejar Lin Sutong, dia sudah kehilangan muka dan harga dirinya. Dia tidak peduli lagi dengan cinta. Di matanya, semua wanita cantik dengan paras menarik adalah mesin penghasil uang. Selama Anda memenuhi standar menjilat anjing demi uang, maka jilatlah mereka terlebih dahulu. Oke. Yang mengejutkan adalah Zhao Yuqi mengangguk dengan anggun. Tampaknya dia menatap Chen Yuan dengan tatapan yang cukup menghargai. Sebenarnya, hanya menambahkan metode kontak bukanlah masalah besar. Zhao Yuqi hanya membenci banyak laki-laki yang sengaja mencari alasan muluk-muluk untuk mendekatinya. Mungkinkah jika Anda ingin mengejarnya, Anda tidak bisa bermurah hati? Setiap gadis suka dikejar. Zhao Yuqi tidak terkecuali. Tapi apakah kau bisa menangkapnya atau tidak, itu masalah lain. Setelah menambahkan WeChat, Chen Yuan tidak melanjutkan menjilati wajahnya untuk berbicara dengan pihak lain. Tujuannya hari ini telah tercapai. Sutong, apa yang sebenarnya terjadi dengan Chen Yuan ini? Dia benar-benar ingin menggoda Zhao Yuqi. Sejak kapan pria ini menjadi begitu berani? Lagi pula, bukankah dia mentransfer Yuan kepadamu kemarin? Zhao Yuqi ingin WeChat, apa maksudmu? Sun Rui mengguncang lengan Lin Sutong dan bertanya dengan ekspresi bingung. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi karena kita sudah putus, aku tidak bisa mengendalikan siapa yang ingin dia kejar. Wajah Lin Sutong sangat jelek. Dia merasa seperti telah ditipu oleh Chen Yuan. Ini baru 1 hari. Mengapa lawannya berubah begitu drastis? Sebelum kemarin, pria ini adalah anjing penjilat paling setia di sekitarnya. Tapi sekarang, pria ini benar-benar berani menggoda gadis tercantik kedua di sekolah di depannya. Dan berhasil. Apakah kau sengaja melakukannya untukku? Atau kau benar-benar sudah tidak peduli lagi padaku? Lin Sutong marah dan geram. Ia merasa sedikit khawatir tentang untung rugi. Tiba-tiba ia sedikit takut kehilangan Chen Yuan, dan kecemasan serta kegelisahan di hatinya menjadi semakin serius. Jika dia bisa melahap seorang pria sampai mati, maka pria ini tidak menarik baginya. Dari sudut pandang psikologis, pria ini adalah makhluk tingkat rendah di hadapannya. Hubungan antara keduanya sama sekali tidak setara. Bagaimana mereka bisa tertarik? Wanita umumnya mengatakan bahwa mereka berharap seorang pria akan patuh kepada mereka.
Tetapi mereka tidak bisa meremehkan pria yang benar-benar patuh. Oleh karena itu, pria yang menarik tidak akan pernah bisa dikendalikan oleh seorang wanita. Sikap acuh tak acuh Chen Yuan sekarang justru membuatnya tampak percaya diri dan murah hati, penuh pesona. Seperti kata pepatah, batas atas menentukan batas bawah. Dia, Chen Yuan, bahkan berani menggoda gadis tercantik di sekolah, dan kau, Lin Sutong, tampaknya bukan apa-apa. Lin Sutong. Tingkat kesukaan plus 5. Lin Sutong. Tingkat kesukaan plus 5. Chen Yuan menoleh ke Lin Sutong. Ternyata tingkat kesukaan di atas kepalanya telah meningkat 10 poin lagi. Sial. Apa yang terjadi? Chen Yuan sedikit bingung. Alasan mengapa dia menggoda Zhao Yuqi di depan Lin Sutong adalah karena jauh di lubuk hatinya, dia ingin melampiaskan amarahnya. Karena kau, Lin Sutong, bisa bersikap ambigu dengan laki-laki lain, mengapa aku, Chen Yuan, tidak bisa mengejar gadis tercantik di sekolah? Awalnya kupikir gelombang tindakan ini akan menyebabkan Lin Sutong menolaknya. Siapa sangka, ternyata tidak. Kesukaannya malah meningkat. Apa? Bukankah kau bilang kau tidak suka pria yang suka main perempuan? Bukankah kau bilang kau benci bajingan? Bukankah kau bilang kau ingin pria yang setia padamu? Aku melakukan semua yang kau suruh sebelumnya. Tapi hasilnya, kau membuangku begitu saja. Sekarang aku menggoda gadis tercantik di sekolah di depanmu, bukan hanya kesukaanmu padaku tidak menurun, tetapi malah meningkat. Apakah kau seorang psikopat? Chen Yuan merasa dia sama sekali tidak bisa mengikuti ritme berpikir wanita ini. Benar saja, menjilat anjing akan membunuhmu. Keempat, aku menemukan bahwa kau sekarang benar-benar berbeda, Zhao Yuqi, kau berani menggoda, hebat. Apa maksudmu, keempat, bisakah kau kirimkan akun WeChat Zhao Yuqi, kata Xiong Tao dengan nada menyanjung. Tidak terlalu bagus, kalau kau mau, ambil sendiri saja. Kakak keempat, jangan begitu, kita semua bersaudara. Jangan lupa bahwa awalnya, kita berdua memakai satu pasang celana dalam, 4 pasang memakai 2 pasang celana dalam, dan banyak orang memakai 4 pasang celana dalam. Persahabatan macam apa kita ini? Sahabat hidup dan mati. Jangan, aku tidak bisa membantumu dengan pekerjaan ini, bahkan jika aku memberikannya padamu, mereka mungkin tidak akan menambahkanmu. Sial. Dasar bajingan tak tahu terima kasih. Sebelum aku menyadarinya, waktu untuk 2 kelas terbuka telah berlalu. Setelah kelas, Chen Yuan baru saja keluar dari kelas. Tak disangka, Su Lele berjalan menghampirinya. Hari ini dia mengenakan gaun mode terbaru dari Channel. Rambut bergelombang yang elegan. Dengan riasan yang indah, gerak-geriknya penuh dengan feminitas. Awalnya setelah kencannya dengan Chen Yuan berakhir kemarin, dia tidak ingin memaksakan hubungan terlalu cepat. Jadi tadi malam Chen Yuan mengundangnya makan malam, tetapi dia menolak dengan sopan. Namun pagi ini, ketika ia melihat sebuah pencarian populer di Weibo, ia sama sekali tidak bisa tenang. Karena penguasa lokal misterius yang membayar 1000 juta koin, Soft Sister, kepada pembawa acara wanita itu memiliki nama ide. Rokok Kesepian. Dan nama WeChat Chen Yuan juga bernama Rokok Kesepian. Karena dia baru menambahkan teman kemarin, dia belum sempat mengubah catatannya. Dan bukan hanya namanya yang sama, mereka bahkan memiliki avatar yang sama. Su Lele menduga bahwa Chen Yuan dan penguasa lokal misterius dalam pencarian populer Weibo itu kemungkinan besar adalah orang yang sama. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Nama ide sama, sangat umum. Tetapi ide dan foto profil semuanya sama, yang sangat tidak biasa. Jika Chen Yuan benar-benar memiliki kekuatan untuk membayar pembawa acara wanita itu 1000 juta, betapa menakjubkannya kekayaan di baliknya. Setidaknya beberapa miliar, bukan. Mungkin puluhan miliar bisa jadi. Apakah ini sebanding dengan generasi kedua orang kaya biasa? Mungkin dia sebenarnya seorang taipan perusahaan yang tersembunyi, atau seorang caebol kaya raya. Jika kau melewatkan harta karun tersembunyi seperti itu, kau akan menyesalinya seumur hidup. Meskipun dia tidak yakin sepenuhnya. Tapi selalu tepat untuk mencoba. Jadi, Su Lele mulai mengambil inisiatif. Kebetulan sekali, murid Su Lele, apakah sekolah senimu juga mengajar di sini? Chen Yuan menyapa dengan nada datar. Kebetulan sekali, mereka datang ke sini khusus untuk mencarimu. Ini sketsa yang kugambar pagi ini, dan kuberikan padamu. Su Lele memegang papan gambar dan menyerahkannya kepada Chen Yuan. Belum lagi, kemampuan menggambar Su Lele benar-benar luar biasa. Lukisan di dalamnya adalah Chen Yuan sendiri. Penampilannya sangat mirip dengan foto. Ada apa ini? Gadis cantik ini datang untuk mencari Chen Yuan. Sial, bukankah ini Su Lele dari Akademi Seni? Dia berinisiatif memberi hadiah kepada Chen Yuan. Dia Su Lele. Kudengar dia sangat terkenal. Sial, yang menggambar itu ternyata Chen Yuan. Apakah ini cara dia mengungkapkan perasaannya secara diam-diam? Aku kaget,
kenapa anjing lajangku harus melihat gambar yang tidak sehat seperti ini? Seharusnya tidak begitu, di mana letak kesalahanku? Dari segi penampilan, tinggi badan, dan bakat, Chen Yuan kalah dariku dalam segala hal, dan aku bisa nge-rap dan bermain keranjang. Mengapa Zhao Yuqi mau menambahkannya di WeChat? Melakukan inisiatif untuk memberikan hadiah. Tidak masuk akal. Li Jianfeng, si anak sekolah yang kurang beruntung, merasa bingung. Chapter 010. Sutong, apa kau perhatikan Chen Yuan sepertinya semakin populer? Pertama, Zhao Yuqi mengiriminya WeChat, dan sekarang bahkan Su Lele dari Akademi Seni datang kepadanya. Kapan pria ini menjadi begitu menarik? Apa semua orang tahu bahwa rumahnya telah dihancurkan? Sahabatnya, Sun Rui, berbisik di belakangnya. Lin Sutong tidak tahu apakah dia marah atau apa, dia memperhatikan Chen Yuan dan Su Lele berbicara dan tertawa tanpa berkata apa-apa. Dia juga sengaja melewati mereka. Dia ingin Chen Yuan tahu bahwa dia marah. Dia ingin Chen Yuan bersikap sama seperti sebelumnya. Setiap kali dia merasakan bahwa dia tidak bahagia, dia akan bergegas menghampirinya untuk membujuk dan menyenangkannya. Kali ini, Chen Yuan sepertinya tidak melihatnya sama sekali. Masih berbicara dan tertawa dengan Su Lele. Terkadang perempuan memiliki firasat psikologis yang sangat aneh. Semakin sedikit perempuan menyukai laki-laki, semakin mereka memandang rendah laki-laki tersebut, berpikir bahwa laki-laki ini pendek dan miskin, dan tidak ada orang lain yang menginginkannya, jadi mereka pasti tidak akan menginginkannya. Tapi jika dia anak laki-laki populer dan gadis-gadis lain menyukainya, maka dia pasti memiliki pesona dan bakatnya sendiri, dan aku harus lebih mengenalnya. Petunjuk batin semacam ini seringkali bersifat bawah sadar. Apa yang tidak bisa kau dapatkan adalah hal yang baik. Aku juga akan merebut apa yang diperebutkan semua orang. Inilah mengapa menjilat anjing sampai tidak ada yang tersisa. Salah satu alasan mengapa bajingan cenderung berkembang. Dan sekarang, Chen Yuan, setelah menderita pukulan emosional, secara bertahap berubah dari orang jujur menjadi bajingan. Menurutnya, bajingan dan penjilat anjing tampaknya tidak bertentangan. Namanya adalah penjilat ampas. Mantan pacarmu Lin Sutong sepertinya sedikit tidak bahagia. Apakah kau ingin membujuknya? Su Lele berkata dengan sengaja atau tidak sengaja. Sejak Lin Sutong sengaja lewat, dia sudah mulai waspada secara diam-diam. Wanita ini jelas-jelas seorang peminat. Memakan apa yang ada di mangkuk dan melihat apa yang ada di dalam panci. Sekarang Chen Yuan adalah mangsa idaman Su Lele, dan dia tidak bisa membiarkan Lin Sutong menjeratnya dengan cara apapun. Tidak perlu, mereka semua hanya mantan pacar, dan tidak pantas bagiku untuk membujuknya. Chen Yuan merentangkan tangannya. Dia merasa bahwa kedua wanita ini bukanlah wanita yang mudah didekati. Jika itu aku di masa lalu, aku benar-benar tidak bisa bermain-main dengan bajingan seperti itu. Tapi sekarang, selama dia bisa menjaga hatinya dan perasaannya yang sebenarnya, dia akan tak terkalahkan. Lagi pula, di mataku, kalian semua adalah orang-orang alat yang digunakan untuk menghasilkan uang. Memikirkan hal ini, Chen Yuan merasa pikirannya jauh lebih jernih. Benar sekali, aku masih terlalu muda. Satu lukisan karya Su Lele hampir mengguncang hatiku. Chen Yuan menggelengkan kepalanya diam-diam. Kakak Xiao Yuan, apakah kamu biasanya suka menonton siaran langsung? Berjalan di jalan kampus, Su Lele mulai bertanya. Siaran langsung, aku tidak sering menontonnya, aku hanya sesekali melihatnya saat bosan. Oh, lalu platform apa yang biasanya kamu tonton? Sharks, Fox Sound, Dragon Teeth, aku sudah menonton semuanya, tapi aku masih lebih sering menonton Sharks. Benar sekali. Su Lele tampak lebih yakin dengan pikirannya. Kakak Xiao Yuan, sebenarnya, aku juga ingin menjadi pembawa acara. Kudengar pembawa acara wanita sekarang menghasilkan banyak uang. Bagus, mandiri, jika kamu mulai siaran suatu hari nanti, beritahu aku, dan aku akan mendukungmu. Benarkah? Kakak Xiao Yuan, kau baik sekali. Sambil berbicara, Su Lele sudah memegang lengan Chen Yuan. Wajahnya yang tersenyum, tubuhnya yang seksi, dan wajahnya yang cantik menarik perhatian banyak siswa yang lewat. Saat itu, seorang pemuda jangkung setinggi sekitar 1,8 meter, berkulit cerah dan pendiam, tampak tampan di bawah sinar matahari, berjalan menuju Su Lele dan Chen Yuan dengan wajah penuh amarah. Matanya merah padam, seolah-olah dia telah dikhianati dan ditipu. Su Lele, bukankah kau bilang akan melakukan perawatan kuku dengan sahabatmu hari ini? Kenapa kau berbohong padaku, siapa pria ini? Wang Yu, bukan giliranmu untuk peduli dengan siapa aku bersama, kan? Kau bukan pacarku. Petik 2. Namun, Anda setuju untuk menonton film denganku 2 hari yang lalu. Kenapa kau mengingkari janji? Apa kalian para gadis tidak mengatakan apa-apa? Kakak Lele, aku sudah mengejarmu selama setengah tahun. Kenapa kau selalu seperti ini? Di matamu, apakah aku hanya melarang cadangan? Wang Yu tampak sedih dan marah.
Air mata menggenang di matanya. Bocah itu tidak mudah menangis, tetapi tidak saat dia sedih. Berhentilah diam sentimental, Junior Wang Yu, apa aku memintamu mengejarku? Setiap kali kau mendekati seorang gadis, kau hanya mengajaknya menonton film. Tahu kau bahwa aku sudah menonton film yang kau sebutkan lebih dari kali, jadi cepat tonton saja, aku benar-benar tidak ingin membuang waktumu. Kata-kata Sulele terdengar kasar. Bahkan Chen Yuan tanpa sadar mengerutkan keningnya. Dari junior ini, dia seolah melihat dirinya sendiri di masa lalu. Memikirkan hal itu, Chen Yuan menepis lengan Sulele. Kakak Xiao Yuan, kau. Sulele, aku benar-benar tidak menyangka kau seperti ini. Apakah menyenangkan mempermainkan perasaan laki-laki? Kau bahkan bisa menonton film lebih dari 10 kali. Dengan siapa kau menontonnya? Aku sangat kecewa. Kakak Xiao Yuan, dengarkan penjelasanku. Petik 2. Tidak perlu penjelasan, kamu pikir kamu bisa sombong jika banyak orang mengejarmu, bisakah kamu sombong? Biar ku katakan, jika sepotong daging berbau busuk, akan ada lebih banyak lalat, ya. Chen Yuan dingin. Minggir. Dia sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Sulele. Bahkan sketsa yang diberikan Sulele kepada Chen Yuan pun dibuang ke tempat sampah. Saat ini, Chen Yuan sama sekali tidak peduli dengan kesukaan Sulele terhadapnya. Pokoknya, semuanya akan berakhir jika kau melampiaskan kemarahanmu. Perasaan menunjuk hidung wanita cantik dan memarahinya sungguh nyaman. Untuk menjadi seorang pria, Anda harus memiliki sikap dan prinsip. Sikap Chen Yuan yang menjanjikan muka dan menyangkal orang lain benar-benar mengejutkan banyak orang yang lewat. Aku pergi saja, kakak itu benar-benar hebat. Gadis cantik itu rela menunjuk hidung dan memarahinya. Kalau aku memeluknya, aku takut meleleh. Apa yang kau tahu, ini baru laki-laki sejati, perempuan tidak bisa terbiasa dengannya. Cek, laki-laki macam apa dia? Dia sangat tidak sopan dan tidak tahu cara mencintai perempuan. Dia pantas melajang seumur hidupnya. Gadis itu mengerutkan kening. Tak lama kemudian, Sulele mengambil sketsa-sketsa di tempat sampah. Rongga matanya sangat merah, dan air matanya sedikit menetes. Dia tampak sangat. Lele, laki-laki itu sama sekali tidak menyayangimu, kau harus berhenti menghabiskan waktu untuknya, aku yang terbaik untukmu. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Yu tiba-tiba menjadi seperti anjing yang menjilat untuk menghiburnya. Pergi ke sana, kalau bukan karena kau, Chen Yuan tidak akan salah paham padaku, aku bencimu. Lele, apa salahku? Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Semakin banyak yang dikatakan Wang Yu, dia semakin sedih. Dia merasa dirinya tidak lebih buruk dari Chen Yuan sama sekali. Dari segi penampilan, watak, dan temperamen, bagaimana mungkin dia lebih rendah dari pria itu? Tapi mengapa Sulele hanya memandang rendah dirinya? Saat ini, Sulele hanya merasa sangat menyesal. Dia secara bertahap memahami detail tentang Chen Yuan. Ini jelas seorang pria dengan latar belakang keluarga yang sulit dipahami. Awalnya, dia ingin memuaskan hasratnya agar pria itu tak bisa menahan diri untuk jatuh cinta padanya. Tapi siapa yang tahu, berbagai cara telah digunakan. Pria itu langsung memesan wajahnya. Semua bebek yang sudah masak terbang pergi. Tiba-tiba dia merasa sangat patah hati dan ingin memaafkannya. Dia harus menjelaskan kesalahpahaman ini dengan jelas. Jika tidak, kamu akan kesulitan tidur dan makan. Mungkin Sulele bahkan tidak menyadarinya, tetapi sekarang pikirannya dipenuhi oleh Chen Yuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Oleh karena itu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lainnya ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar ke bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.